Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sifatnya tidak disi kersa, ya Allah, aku mati mawon ya Allah. Timbang aku loro koyo ngene iki rawas waras. Timbang saya sakit seperti ini nggak sembuh-sembuh. Lebih baik aku mati ya Allah. Itu tidak boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala kondisi, segala keadaan. Allah perkenankan kita untuk berupaya istiqomah di dalam kebaikan. Dalam hal ini taklim, kita mengurai, menyelami dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merupakan ejawantah dari Al-Quranul Karim, ajaran dinul Islam ini, melalui para sahabat dan para tabi'in yang berkontribusi menyampaikan hadis-hadis Nabi itu hingga saat ini sampai kepada kita. Juga dalam hal ini terkhusus kitab Ar-Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dengan syukur kita kepada Allah atas ini semua dan rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta segenap sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang dengan lantaran beliau inilah, salafus soleh inilah, risalah itu sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa diberi hidayah untuk bisa menerima kebenaran ini, dan hidayah berupa taufik, berupa kemampuan atau kesanggupan hati, hidayatul ilm dan hidayatul taufik, sehingga kita ilmu dapat, kesanggupan mengamalkan juga dapat. Kita masih di bab sabar. Di bab ini termasuk yang isi hadisnya sangat banyak. Kita tempo hari sudah di hadis yang ke-9, di mana hadis yang ke-9 itu menerangkan kepada kita dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mayuridillahu bihi khairun yusibhu minhu
Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia oleh Allah ditimpai musibah. Dari sini bisa kita ambil satu faedah besar, bahwasanya justru musibah itu bagi orang-orang mukmin adalah satu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, sehingga sikap seorang mukmin atas musibah itu adalah justru harus bersyukur. Dan itu derajat tertinggi. Di saat seseorang menerima ketidaknyamanan musibah, bisa bersyukur, ini betul-betul derajat paling tinggi. Derajat paling lemah adalah tasahud, yang diharamkan, menggerutu, mencela keadaan, kemudian mengeluh, gitu ya, menyalahkan diri sendiri, sama dengan menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri. Itu tasahud. Nah, derajat kedua adalah bersabar. Bagaimana bersabar itu? Sabar itu adalah menghindari tasahud. Gampang ya. Sabar itu adalah menghindari tasahud, dan bersabar itu adalah inda sodamatil ula. As-sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu adalah tidak mengeluh, bisa menerima keadaan, tidak tasahud di saat pertama kali terjadi benturan musibah. Itu sabar namanya. Contoh-contoh telah kita urai dulu dari berbagai hadis, telah kita dapati bagaimana seorang wanita yang meraung-raung, meratap-ratap di kuburan anaknya, ditegur oleh Nabi, kemudian dia justru menghardik Nabi. Nah, itu kemudian terjadilah dialog. Kemudian Nabi pergi, wanita itu diberitahu oleh seseorang bahwasannya yang menegur barusan itu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Wanita itu menyesal dan mengejar ke rumah Nabi. Didapatilah Nabi di dalam rumah. Kemudian wanita itu meminta maaf dan menyatakan, maaf karena saya tadi tidak mengerti bahwa orang itu adalah engkau Rasulullah SAW. Nah, Nabi kemudian menyatakan, inna sabru inda sodmatil ula. Bersabar itu yang dimaksud adalah dikala di saat terjadi benturan pertama. Begitu naik sepeda, seseorang begitu jatuh jebras, itu disitulah kesabaran itu diuji. Apakah ketika jatuh itu mengeluh, mesuh-mesuh, atau macam-macam, atau bahkan langsung berada pada kesadaran sabar. Di situ, kalau sabar itu adalah diperkenankan untuk sesuatu yang berlalu, ya maka tidak ada orang yang tidak sabar. Ditinggal mati anaknya sekalipun, yang dicintai sekalipun, lama-lama toh sudah akan biasa bersabar. Tidak seperti itu. Jadi bersabar itu adalah di saat benturan pertama. Saat tiba-tiba rekeningnya ditipu orang, habis uang di rekeningnya, misalkan itu. Orang yang sabar di saat itu pula dia sadar untuk tidak mengeluh, untuk tidak tasahud. Tapi kalau sudah berlalu baru bersabar. Di saat kejadian itu mencak-mencak, misuh-misuh dan macam-macam, ya namanya tidak bersabar. Yang kemarin, dan kebaikan yang dimaksud adalah mayuridullahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, kebaikan itu yang dimaksud adalah diangkatnya dosa-dosa dan diberi penambahan pahala. Artinya apa? Potensi apa? Dikuranginya, diambilnya sebab masuk neraka dan ditambahkannya tiket atau modal bisa masuk surga. Maka khairan yang dimaksud adalah kebaikan surga. Kebaikan surga itu. Jadi kronologisnya adalah kenapa surga? Karena dosa-dosa diangkat dan pahala atau ganjarannya ditambah dari sebab musibah itu. Itu yang kemarin 39, hadis yang ke-39. Nah, saat ini kita masih di dalam bab sabar, hadis yang ke-40. Dalam keseluruhan kitab Riyadhus Shalihin ini susunannya hadis yang ke-40. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini maksudnya. Dari sahabat Anas, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, Anas berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidura asabahu. Janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan ditimpa musibah kematian. Fa in kana la budda fa'ilan. Apabila memang mesti atau apabila memang harus melakukan seperti itu, fa'ilan. Maksudnya begini, Pak. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan ditimpa musibah kematian. Nah, boleh mengharap kematian kalau memang harus atau kalau memang semestinya meminta kematian, gitu loh. Berarti meminta kematian itu ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi secara umum adalah tidak boleh mengharap mati itu loh, Bu. Itu secara umum tidak boleh. Kalaupun kondisi mengantarkan kita pada keharusan untuk mengharap kematian, itu Nabi memberikan syarat. Kalaupun harus, memang harus mengharapkan kematian, itu falyaqul, maka orang yang seperti itu hendaknya dengan mengucapkan atau diutarakan dengan satu perkataan, gitu ya, dengan ucapan. Ini dituntut oleh Allah, oleh Rasulullah. Gimana mengharap kematian yang boleh itu? Ya Allah, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah hamba. Atau kalau sedang sakit ini ya, misalkan kalau sedang sakit, ya Allah berilah kesembuhan dan terus hidupkan hamba, gitu. Jangan mati maksudnya. Apabila Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, apabila kehidupan itu baik buat hamba. Ya Allah, kalau memang hidupku ini, berlangsungnya hidup saya ini menurut Engkau baik, maka berilah aku hidup. Itu caranya, diajari gitu sama Rasulullah. Sebaliknya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li, dan wafatkanlah aku ya Allah, idza kanatil wafatul khairal li, apabila kematian itu adalah yang terbaik untuk hamba. Jadi sifatnya tidak disi kersa, ya Allah aku mati mawon ya Allah, timbang aku loro koyo ngene iki rawas waras, timbang saya sakit seperti ini nggak sembuh-sembuh, lebih baik aku mati ya Allah. Nah, itu tidak boleh, Pak. Itu artinya disi kersa menganggap bahwa bagi dirinya itu kematian pasti lebih baik. Itu tidak boleh, tidak boleh. Nah, kalaupun harus mengharapkan mati, caranya harus menyerahkan urusan itu kepada Allah. Ya Allah, kalau hidup itu adalah baik bagiku, maka hidupkanlah, terus sembuhkan dan sehatkan aku sehingga hidup terus. Sebaliknya kalau kematian itu memang baik untukku, maka matikanlah aku. Hanya itu yang dipesankan oleh Nabi SAW.